Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan untuk mata kuliah Pengenalan Teknologi Informasi. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang hardware. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hardware dan contohnya, kemudian ada macam-macam hardware beserta contohnya. Sebelumnya, kalau kita ngomongin hardware ya, pasti yang akan terbayang oleh kita adalah komputer. Sebenarnya, skema dari komputer itu ada hardware, software, dan firmware. Tapi yang terlihat itu hanyalah hardware dan software, karena firmware-nya adalah kita sendiri. Nah, skema PC itu ada keyboard, ada printer, ya, ada disket dan disk drive, kemudian ada prosesor keyboard, ada prosesor I/O, ada disk controller, kemudian ada ROM, ada bus, ada ROM, ada CPU, bus memory, RAM, video controller. Nah, ini yang di atas ini merupakan perangkat yang ada di luar CPU ya atau PC. Nah, kemudian yang di dalamnya ini, yang di bawah ini adalah yang di dalam PC atau CPU. Nah, kemudian bus ini dia berfungsi untuk menghubungkan atau mengkoneksikan antara piranti yang di luar dengan piranti yang di dalam. Nah, kemudian untuk hardware-nya, ya, hardware dibagi menjadi 5. Yang pertama ada komponen alat masukan atau input device, kemudian ada komponen alat pemroses atau processing device, dan selanjutnya ada komponen alat keluaran output device, kemudian ada komponen alat simpanan luar atau storage, dan yang terakhir ada komponen pendukung. Selanjutnya ada input device ya. Saya yakin nih teman-teman pasti sudah paham dan sudah bisa menyebutkan dan menjelaskan apa saja perangkat inputan ya. Bahkan sepertinya sudah paham fungsi-fungsinya untuk apa aja. Jadi inputan ke komputer ada berbagai macam ya. Ada pengetikan, ada gambar, ada suara, ada video, ada gerakan dan lain-lain. Nah, pengetikan itu contohnya adalah keyboard, ATM, point of sales. Jadi, yang dijadikan input adalah angka, huruf, abjad, dan tanda baca. Kemudian selanjutnya ada gambar ya. Gambar contohnya ada penunjuk atau pointing device. Contohnya mungkin yang paling sering itu adalah kursor. Kemudian untuk pengambil gambar itu contohnya adalah scanner. Kemudian selanjutnya ada input device-nya berupa suara ya. Contohnya ada mikrofon, kemudian ada automatic speech recognition. Ini contohnya seperti mungkin teman-teman pernah mendengar ya, Siri atau Google Assistant ya. Jadi kalau misalkan kita mengucapkan kepada Google Assistant, maka nanti Google Assistant-nya itu akan mengidentifikasi suaranya dan akan melaksanakan perintah yang atau instruksi yang kita berikan. Contohnya nih seperti "Oke Google, set a reminder for my weekly meeting." Nah, nanti Google Assistant akan memasang reminder untuk kita. Nah, kemudian contoh selanjutnya ada video ya, ada kamera video, kemudian gerakan, ada glove, ada headset, ada walker, dan kemudian yang lain-lain ada sensor. Ada pembaca kartu magnetik. Nah, mungkin teman-teman yang sering belanja mungkin sering menggunakan kartu debit untuk metode pembayarannya. Nah, mesinnya itu atau mesin EDC yang biasanya kita sebut dengan mesin EDC, nah itu mesin untuk pembaca kartu magnetik. Nah, kemudian RFID ini adalah untuk inframerah. Kemudian selanjutnya untuk input device, contoh lainnya adalah ada virtual reality cave dan ada hand gloves. Jadi pada virtual reality cave ini kita menggunakan teknologi VR ya, teknologi VR, kemudian kita membangun sebuah gua atau cave. Jadi di mana nanti di sudut-sudut sini ya, di sudut-sudut ruangan dipasang kamera yang dapat menyoroti penggunanya. Nah, nanti kan menggunakan VR ya, jadi akan merasa berada di dalam dunia game. Nanti kemudian akan menggunakan headset dan juga akan menggunakan piranti yang ada di tangan.
Kemudian selanjutnya ada hand gloves. Hand gloves ini berbentuk seperti sarung tangan, digunakan untuk merekam jenis serta kekuatan gerakan jari dan tangan pemakai. Contohnya seperti itu ya. Kemudian untuk proses device itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada CPU dan ada main memory. Nah, CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program dan main memory dibagi menjadi ROM dan RAM. Nah, kemudian di sini ada proses device ya. Di sini ada CPU. Ini CPU berdasarkan bentuk fisik ya. Ada CD, DVD, ada hard disk drive, ada motherboard, ada sound card, ada video card, ada RAM, ada microprocessor. Nah, kemudian ada microprocessor fan-nya ya, ini kipasnya. Kemudian ada power supply, ada casing ya. Itu menurut fisiknya, ini berdasarkan bentuk fisik. Nah, kemudian berdasarkan bentuk prosesnya, CPU terdiri dari 3 bagian utama, yaitu satu unit kendali atau control unit ya. Kemudian unit aritmatika dan logik, itu ALU ya. Kemudian selanjutnya unit penyimpanan berukuran kecil atau register. Nah, kemudian ada main memory atau internal memory, ada RAM dan ada ROM. RAM digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU. Jadi RAM ini penting karena akan menyimpan program atau data yang akan diproses oleh CPU. Jadi terbayang ya, misalkan teman-teman ingin menjalankan program yang banyak dan memori yang besar, otomatis teman-teman harus memiliki RAM yang besar juga. Jadi RAM ini mempengaruhi di CPU. Kalau misalkan RAM kita kecil, kemudian kita pasang program yang ingin dijalankan itu besar, maka yang terjadi adalah komputer kita akan menjadi lemot. Karena tadi memorinya tidak sesuai atau terbatas. Kemudian selanjutnya ada ROM atau read only memory ya. Memori ini hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat diisi. Nah, kemudian untuk output device-nya ya, macam output yang dihasilkan ada gambar dan tulisan, ada suara dan ini ada hard copy tulisan dan gambar. Nah, untuk gambar dan tulisan yang tidak memiliki bentuk fisik atau tidak memiliki hard copy-nya maka akan dikeluarkan ke dalam monitor. Nah, kemudian untuk suara dikeluarkan ke dalam speaker. Kemudian selanjutnya untuk tulisan dan gambar ya, untuk output tulisan dan gambar yang memiliki hard copy-nya itu dikeluarkan melalui printer. Nah, storage device ya, external memory atau external storage adalah sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Nah, external memory berada di luar CPU. Internal memory terletak di dalam CPU. Data-data yang tersimpan di dalam external memory bersifat tetap, artinya data tersebut tidak akan hilang walaupun tidak ada listrik yang mengalirinya. Jadi, meskipun mati lampu ya, meskipun mati lampu, data-data yang tersimpan di dalam external memory itu tidak hilang, jadi dia bersifat tetap. Nah, kemudian selanjutnya, media yang digunakan biasanya merupakan media magnetik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan guratan-guratan magnetik yang dimilikinya. Jenis external memory yaitu ada floppy disk, ya, ada floppy disk, hard disk, compact disk, dan digital versatile disk atau DVD. Kemudian ada magnetic tape dan flash disk. Nah, kapasitas hard disk, kemudian storage device ya. Kapasitas hard disk ya, itu 1 GB sama dengan 1024 MB ya. Jadi tidak bulat ya, jadi tidak menambahkan 0,3. Jadi misalkan 1 GB sama dengan 1000 MB. Nah, itu bukan seperti itu. Tapi 1 GB sama dengan 1024 MB. Nah, jadi ini di sini yang perlu teman-teman ingat untuk satuan dari penyimpanan itu adalah byte ya, B besar. B kapital, huruf B kapital ya, itu yang byte. Nah, kemudian untuk satuan kecepatan ya, misalkan kecepatan internet, nah itu menggunakan B yang kecil ya, B yang kecil atau bit. Nah, itu 1 GB sama dengan 1024 MB, kemudian 1
megabyte sama dengan 1024 kilobyte, dan 1 kilobyte sama dengan 1024 byte ya. Kemudian komponen pendukung merupakan komponen yang melengkapi kerja dari komputer. Contohnya ada motherboard atau mainboard. Kemudian ada power supply, ada VGA card dan sound card, dan selanjutnya ada case. Nah, ini merupakan motherboard ya, merupakan komponen circuit board utama yang menghubungkan banyak komponen lain, yang mulai dari CPU, prosesor, RAM, video card, hard disk, dan lain-lain. Nah, kemudian ini untuk spesifikasi dari motherboard. Misalkan kita menggunakan prosesornya Intel Core i7 ya, kemudian generasi ke-6. Nah, kemudian ini kecepatannya 3,4. Wah, ini mungkin cepat ya. Nah, kemudian ini untuk informasi spesifikasi lainnya. Jadi kalau misalkan kita ingin membeli komputer atau laptop ataupun handphone, jadi kita harus mengetahui spesifikasi dari perangkat tersebut. Nah, misalkan untuk prosesornya, kita harus tahu itu prosesornya menggunakan spesifikasi yang bagaimana gitu ya. Misalkan untuk prosesornya minimal gitu ya, minimal untuk teknik informatika cybermo membutuhkan spesifikasi komputer Core i5 gitu ya. Ternyata teman-teman membeli komputernya ya Intel Core i3. Nah, jadi seperti itu. Kita tuh paling tidak harus tahu spesifikasi komputer yang kita butuhkan. Itu tadi hanya contoh ya. Nah, ini pokoknya minimal teman-teman harus tahu menggunakan prosesornya apa, VGA-nya berapa, kemudian RAM-nya berapa. Nah, itu teman-teman harus tahu. Nah, kalau misalkan tahu dari itu, wah itu bagus sekali. Kemudian selanjutnya ada power supply. Jadi power supply ini berfungsi sebagai pemasok listrik bagi rangkaian komputer. Inputannya berupa arus listrik AC yang kemudian diubah menjadi arus DC. Nah, jadi dari AC ya, dari AC dirubah menjadi DC. Nah, kemudian untuk menstabilkan tegangan listrik, biasanya power supply dihubungkan dengan UPS, Interruptible Power Supply. Nah, jadi keuntungan kita menggunakan power supply ini adalah, jadi power supply ini eh, menyimpan tenaga ya, menyimpan tenaga listrik sebentar. Jadi kalau misalkan kita menggunakan power supply itu jadi memberikan kita kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan power supply ya, jadi kalau misalkan mati lampu, itu mati semua. Jadi komputernya mati, listriknya mati ya. Itu kita langsung tidak bisa menyimpan gitu kan, karena mendadak mati. Nah, kalau dengan menggunakan power supply, jadi kita ada kesempatan untuk menyimpan kerjaan kita yang belum selesai kita kerjakan. Nah, kemudian juga kita dapat mematikan komputer dengan baik. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan power supply itu kan tiba-tiba mati. Nah, nanti itu akan merusak motherboard kita. Nah, itu kan sangat berisiko seperti itu. Nah, kemudian ada VGA card dan sound card. Jadi kartu VGA atau yang biasa disebut video graphic adapter berguna untuk menerjemahkan output atau keluaran komputer ke monitor. Nah, tujuan pemakaian untuk grafis atau game. Saat ini ada VGA dengan memori 16, 32 hingga 128 MB. Nah, contohnya seperti Nvidia dan ATI Radeon dan lain-lain. Kemudian ada VGA card dan sound card-nya. Perangkat ini berguna untuk mengeluarkan suara. Nah, speaker dihubungkan dengan sound card yang telah terpasang dengan sebuah kabel yang disambung langsung ke sound card. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan speaker ya, itu kan ada kabel yang bulat-bulat, nah itu dihubungkannya ke sini. Kemudian yang terakhir ada case atau PC. Oh, mohon maaf. Kemudian yang terakhir adalah case PC. Jadi untuk pelindung PC ya, case-nya. Nah, ini biasanya kalau yang warna-warni itu yang gemar game ya biasanya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk
case PC untuk melindungi PC. Nah, ini merupakan slide terakhir pertemuan ketiga. Kurang lebih kalau misalkan ada yang kurang ya, dalam saya menyampaikan materi pertemuan ketiga ini, saya mohon maaf ya. Kemudian selanjutnya kalau teman-teman ingin berdiskusi atau ingin menanyakan tentang materi di pertemuan ketiga ini, silakan teman-teman berkonsultasi atau kita akan berdiskusi pada forum atau, tatap maya sinkronus. Oke, baik, maka pertemuan kali ini akan saya akhiri dengan alhamdulillah. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.